Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas boleh memimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Baik, untuk presensi, adakah yang tidak masuk untuk pagi hari ini? Ada. Insyaallah. Tidak. Kenapa tidak? Sakit. Sakit ya. Semoga cepat diberi kesembuhan ya buat Mbak Ifda. Oke. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan mengulang sedikit materi minggu lalu tentang globalisasi. Nah, tentang globalisasi ini masih adakah yang masih ingat tentang globalisasi, pengertian dari globalisasi? Saya Bu. Ya, Saya izin menjawab. Globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau pribadi. ya, benar banget nih. Globalisasi itu suatu ketergantungan ya antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, terutama dalam negara itu mesti ada ketergantungan gitu. Nah, dalam globalisasi itu mesti memiliki ciri-ciri ya. Adakah yang masih ingat ciri-ciri dari globalisasi? Saya dulu. Ya, Mbak Dini. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama itu ada batas antar negara semakin menipis. Yang kedua ada informasi mudah menyebar, dan yang terakhir itu cirinya kegiatan perdagangan semakin luas. Ya, benar. Ciri dari globalisasi itu seakan-akan yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin merapat, seperti itu ya. Itu globalisasi. Nah, kita pada minggu ini kita akan membahas tentang modernisasi yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan belajar tentang modernisasi. Terus kita nanti ada ice breaking sebentar untuk mengetahui bagaimana kalian menyerap materi yang telah saya sampaikan. Baik, materi berikutnya itu tentang pengertian modernisasi. Modernisasi itu berasal dari 2 kata, modo dan emrus. Modo itu adalah cara, sedangkan emrus itu adalah periode waktu masa kini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari modernisasi itu adalah periode waktu masyarakat menuju masa kini, dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih modern. Dalam modernisasi itu mesti kan ada di sekitar kita, ada di lingkup sekitar kita. Nah, contoh nih, apa menurut kalian contoh yang terjadi modernisasi di lingkungan kita? Dalam bidang apa nih? Teknologi. Ya, komunikasi ya. Yang dari dulu yang masih sederhana ya, masih ada kentongan, masih ada surat menyurat. Sekarang udah beralih dari yang lebih modern, menggunakan handphone dengan berbagai merek gitu ya. Terus yang berikutnya, ini tentang apa? Contoh? Kan? Apa? Alat transaksi yang semakin mudah, Bu. Kan apa? Ayo apa? Profesi atau pekerjaan. Kan yang dulu biasanya teller bisa digantikan dengan sekarang ATM. Yang dulu ya, walaupun sekarang masih ada teller untuk kita mengambil uang, tapi kan setidaknya ada yang sudah menggantikan. Dengan cepat kita menarik uang yang ada di bank, seperti itu. Yang berikutnya dalam bidang apa? Kesehatan. Nah, kesehatan, benar. Dalam bidang kesehatan ini, masyarakat dulu kan masih menggunakan bahan-bahan tradisional ya dalam pengobatan seperti jamu, masih menggunakan bahan-bahan alami gitu. Dan sekarang adanya perkembangan teknologi kedokteran sehingga masyarakat mudah untuk mencari pengobatan. Nah, selain
dari ketiga itu tentu adanya perubahan dalam bidang transportasi yang ada di lingkungan kita. Yang dulu masyarakat itu masih misalnya berjalan kaki untuk ke tempat yang lain, menggunakan sepeda, kuda, sedangkan sekarang masyarakat itu sudah menggunakan sepeda motor, mobil dalam perkembangannya. Sehingga dalam modernisasi ini kita itu tidak terlepas dari semua itu. Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan sedikit video tentang dampak negatif dari teknologi. Teknologi terutama dalam handphone ya. Kita bisa lihat dalam video itu kayak masyarakat atau individu berfokus dengan teknologi, tidak bisa memperhatikan lingkungan sekitarnya tanpa melihat interaksi yang ada di sekitarnya. Mereka fokus dengan handphone, tidak tidak memperhatikan segala aktivitas yang ada di lingkungannya. Yang penting eksis di HP, yang penting bisa bisa eksis di HP, bisa menjadi dalam video tersebut kan itu dampak negatif. Nah, untuk mengatasi dari dampak negatif tersebut, bisakah ada yang memberikan contoh? Ada? Saya Bu, Ya. biar nggak kayak yang di video itu, mungkin kita bisa menggunakan teknologi itu untuk menjalin hubungan atau komunikasi dengan orang yang sudah dikenal. Terus juga bisa menggunakan teknologi hanya untuk berkomunikasi yang positif. Selain itu juga lebih melihat dunia nyata, maksudnya berkomunikasinya secara nyata, bukan terfokus pada handphone dan apa eksis di dunia maya. Ya, benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup. Oke. Dari video tersebut kan kita bisa ya mengatasi solusinya ya. Dengan tadi yang Mbak Dini sudah sampaikan, menjalin hubungan dengan
sesama individu saling berinteraksi dengan individu, tidak terfokus dengan satu teknologi itu saja, terus lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kita lebih dengan teknologi sekarang itu bisa menyaring mana yang baik bagi diri dan mana yang baik bagi diri dan mana yang negatif bagi diri kita. Oke, berikutnya kita akan breaking sebentar, permainan dengan snowball throwing ya. Nanti adik-adik semua, Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Berarti nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setiap anggota kelompok menulis 1 pertanyaan di sini. Setelah menulis 1 pertanyaan, kalian lipat atau kalian gulung, jadikan kayak bola itu per kelompok. Setelah sudah, nanti kalian kayak dilempar, boleh ke sana, boleh ke sana, boleh ke sana, boleh ke sana. Paham? Dibagi. Ya. Tiap anak menulis 1 pertanyaan dan dipikirkan jawabannya. Ya, bisa tuliskan pertanyaannya mengenai materi yang tadi. Gak usah dikasih nama, langsung pertanyaannya dan pikirkan jawabannya. Jangan lupa Kasih alamat dong. suka enggak? Kalau nggak muat di belakangnya boleh, kalau nggak muat di belakangnya boleh. Panjang. Dua aja. Staples. Pertanyaannya tentang modernisasi ya, sesuai materi yang tadi. Dan jangan lupa dipikirkan jawabannya. Nanti disatukan ya itu.
apa-apa. Enggak lah ini. Iya, kan jadi bola nanti. Nah, ya, ya. Nanti boleh dilempar ke sini ke sini, sana ke sini, terserah. Nanti beda kelompok ya. Udah belum? Ayo, ya. Dihitung ya. Dilempar ke sini ke sini. Ya, dilempar. Beda kelompok, beda kelompok. Jangan di sini semua kasihan nanti. Yo, 1, 2. 1, 2, 3. Bel, Oh, ke sana ya? udah? Udah dapat semua? Belum. Itu nih. Berarti nggak jawab kelompok 4 ya? Udah? Ambil satu pertanyaan terus dijawab. Jawabnya tulis di sini. Ya, nanti langsung ini punya sendiri. Jangan punya sendiri. Ya, masih cuma. Jadi ayo. Jangan punya kelompoknya sendiri. Ambil satu, dijawab. Udah? Belum. Udah. Kelompok 4, satu pertanyaan dibacakan terus dijawab. Ayo. Salah ya gak apa-apa. Gak sakit. Ayo kelompok 4. Ibu. Iya, boleh. Pertanyaanku pertama, dampak negatif dari modernisasi adalah kekeluargaan dan gotong royong makin berkurang. Hal ini terjadi karena sekarang orang-orang itu banyak yang sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Semisal ketika berkumpul juga main HP sendiri, gitu Bu. Berhubungannya dengan orang lain yang jauh, gitu Bu. Gimana yang punya pertanyaan? Pertanyaan siapa? Ayo bertanya siapa? Ulangi Mas Edo. Aduh. Didengarkan. Dampak negatif dari modernisasi antara lain kekeluargaan dan gotong royong makin berkurang. Hal ini terjadi karena sekarang ini Siapa itu? karena sekarang orang-orang pada sibuk dengan dunia sendiri. Semisal ketika kita berkumpul dengan keluarga, maka sekarang ini banyak yang main HP sendiri, sibuk sendiri, dan itu ya dapat mengurangi ngobrolnya, dapat mengurangi interaksinya, gitu Bu. Ya, gimana Mbak Yusya? Oke, benar ya. Terus sekarang kelompok 3. Tiga. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu modernisasi juga menimbulkan perilaku dan sikap mementingkan diri sendiri. Sikap ini dikenal dengan istilah individualis. Ya, punya siapa? Benar Mbak Elin? Ya. Yakin nggak dengan jawabannya? Egois. Hah? Egois. Egois. Kan istilah. Apa sih? Ya sama aja. Individualis. Ya. Ya, kelompok 2. Ya. Pertanyaan. Ayo. Bebas apa aja. Pertanyaan dari kelompok 2. Modernisasi merupakan suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional menuju masyarakat atau yang lebih Ya.
Pertanyaan dari siapa? Benar. Oh, ulangi. Modernisasi merupakan suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional menuju masyarakat yang lebih modern. Ya, benar. Sekarang kelompok 1. Bebas siapa aja. Saat ini Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Seharusnya iptek sudah berkembang. Perkembangan iptek dan industri dapat mengurangi ketergantungan impor. Pertanyaan dia siapa? Ya, saya Bu. Gimana? Ya, betul. Yakin enggak? Ya, benar. Kalian gulung lagi? Kalian gulung lagi? Pertanyaannya terus lempar lagi. Yang udah dijawab Udah, di gua. belum? Oh, belum. Bu, udah dispek-spek, Bu. Gimana? Enggak, masih utuh, Bu. Masih Ulang. Digulung lagi ya. Masih bisa Yang dijawab, udah Bu. dijawab tadi, silakan. Udah? Dari Mario. Enggak usah lagi. Yuk, ada satu lagi pertanyaan. Punya siapa? Oh, tulisannya nggak dijawab, nggak ditulis. Ini kok udah apa dijawab? Enak tuh udah dijawab. Apa? Jawabannya nggak usah ditulis. Loh, ya saya tadi tak tulis ya, Bu. Lumayan ya udah jawab jawaban. Udah? Apa? Kayaknya kelompok 2 sudah nih. Ayo kelompok 2. Ya. Teknologi komunikasi dan informasi yang menandai era globalisasi dan modernisasi adalah jawabannya dengan adanya yang dapat kita nikmati sekarang dengan internet yang mungkin dapat kita dan seterusnya. Yang punya pertanyaan? Punya siapa? Mbak Dini dengan pertanyaan yang tadi dibacakan Mbak Rita. Diperhatikan ya. Coba diulangi. Pertanyaannya, teknologi komunikasi dan informasi yang menandai era globalisasi dan modernisasi adalah dengan adanya teknologi itu. Ya. Pertanyaan dari siapa? Saya, Bu. Gimana jawabannya? Jawabannya betul, Bu. Adanya smartphone. Ya benar, adanya smartphone. Kelompok 3? Kita. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan modernisasi? Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat modern. Ya. Yang punya pertanyaan? Ya siapa? Ayo diingat-ingat. Gak ada orangnya ternyata. Ulang lagi. Orang yang kemana? Ulang lagi, Pak. Pulang-pulang pertanyaan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan modernisasi? Ayo diperhatikan, masa udah lupa loh pertanyaannya. Yang aku yang beneran. Benar? Ya, benar. Kelompok 4? Ya. Dampak negatif dari modernisasi transportasi adalah misalnya seperti banyaknya penggunaan
transportasi seperti mobil menjadikan banyaknya kemacetan, polusi udara dan lain sebagainya. Gitu. Pertanyaannya siapa? Benar? Ya. Ini benar semua ya. Kelompok 1? Salah satu dampak positif penemuan telepon adalah mudah dalam berkomunikasi. Pertanyaannya siapa? Benar? Pintar-pintar ini ternyata. Sekali lagi ya. Sekali lagi, gulung lagi. Yang penting jangan kelompoknya. Kosong. Udah kosong nggak apa? Ini agak buat pertanyaan siapa nih? Coba lagi buat minggu depan itu. Oh itu kata ini Apa? punya sendiri. Itu kan? Itu kan? Kenyang ini bayangin. Gak sarapan nanti pagi. Ya? Belum? Enggak. Belum. Semangat sekali Anda. Oh ya, boleh. Sudah, kelompok 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah orang untuk berkomunikasi. Pembahasan tersebut karena modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi. Ya. Yang punya pertanyaan? Pertanyaan siapa itu? Gak ada. Apa punyanya Mbak Rosama ya? Nanti kita nunggu Mbak Rosama dulu ya, buat memastikan jawabannya. Buat kelompok 4. Saya Bu, Ya. partisipasi warga masyarakat pemilu merupakan dampak positif modernisasi di bidang politik. Ya. Punya siapa? Ini siapa? Punya siapa? Beda punya. Yakin? Partisipasi warga masyarakat pemilu merupakan dampak positif modernisasi di bidang Gak ada? Cerita. Punya Mei. Gak ada? Masa gak ada? Kita tahu. Gak ada Mbak Rita. Katanya. Nanti Mbak Rita. Nah, Gak mengakui Mbak Ritanya. Sudah lupa Mbak Ritanya sama pertanyaannya ya. Astaga. Ya nggak apa-apa. Ya benar. Partisipasi warga masyarakat dalam pemilu itu termasuk dalam organisasi dalam bidang politik. Kelompok 3. Apa dampak negatif dari kemajuan teknologi? Itu Bu adanya saya
grogi tadi pertanyaannya. Gak punya saya itu. Kan? Gimana jawabannya? Adanya cybercrime. Ah ya betul. Cyber kan salah satu dapatnya. Nah, ya, benar. Benar semua ya. Kelompok 1. Udah? Kelompok 2. Ya. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif perkembangan teknologi? Salah satunya adalah menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikan. Pertanyaan dari siapa? Saya Bu. Ya sah pertanyaan ibu. Oh ya, silakan. Yakin punya Mas Edo? Ya. Bener enggak? Jawabannya Benar. serius loh? Ya. Yang kelompok 1 tadi diulang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah orang untuk berkomunikasi. Kemudahan tersebut karena modernisasi bidang informasi. Pertanyaannya siapa? Gimana? Iya. Benar. Serius loh? Berarti sama semua ya? Berarti kalian sudah paham tentang apa itu modernisasi. Oke. Karena waktunya sudah mau istirahat, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini? Saya Bu. Ya. Modernisasi merupakan transformasi kehidupan yang panjang dari pola yang bercirikan tradisional menuju modern. Modernisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang cukup besar dalam perkembangan manusia. Hal ini dapat dilihat dengan peradaban yang tumbuh di kota-kota besar. Ya, benar banget dengan modernisasi dari masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang modern. Kenapa Mbak? Kejepit Bu. Ya, sebelum kita cukupkan ya pembelajaran untuk pagi hari ini. Untuk tugas minggu depan, kalian mempelajari di modul yang sudah Ibu berikan di WA group ya. Sebelumnya, untuk mengakhiri ketua kelas boleh memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kayaknya ada yang belum mengisi. Gak apa ya, kita tinggal Ibu cukupkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.